Julukan Kota Wali yang disandang Cirebon adalah memang benar, karena dilihat dari sejarahnya, Cirebon banyak ditempati dan disinggahi para wali. Peninggalan bersejarah itu salah satunya terletak di Komplek Keraton Kasepuhan, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah KSPI pengantar sejarah peradaban Islam. Di sini saya ditemani sama Nesya, Risha ingin mengekspor atau mencari tahu tentang sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Untuk informasi lebih lanjutnya, cekidah, mari kita ikuti kami. Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau sering disebut dengan Masjid Agung Cirebon, dan ada juga yang menyebutnya dengan Masjid Sunan Kalijaga. Konon, masjid ini dibangun dalam waktu 1 hari 1 malam. Dalam catatan sejarah, salah satu masjid tertua di Cirebon ini dibangun pada tahun 1480 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Lebih istimewanya lagi, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun oleh para wali sanga secara gotong royong. Sebetulnya 9 wali songo ya, 9. Cuma katanya kan yang 9 itu konon katanya tidak satu generasi, artinya tuh tidak bersamaan itunya tuh apa itu bikin hidupnya tuh apa ya gitu iya, mungkin enggak ada yang enggak ini enggak baru, tapi yang jelas ini oleh 9 wali songo, dan juga arsitekturnya juga ambil dari sebagai itunya Ki Sepat, Raden Sepat itu dari kerajaan Majapahit yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Islam Demak. Pada waktu itu masih Raja Demak masih Trenggono ya. Kemudian Ki Sepat dibantu arsitekturnya oleh Sunan Kalijogo. Jadi makanya masjid ini kalau kita lihat itu tidak seperti masjid-masjid yang lain ya, bentuknya itu merupakan seperti joglo ya, seperti joglo. Jadi mungkin yang dimaksud demikian itu maksudnya supaya kedudukan peradaban dari Hindu, Buddha, Hinduisme, kemudian Islam kan gitu. Jadi dibangun sedemikian rupa maksudnya supaya ya dari kalian itu orang-orang yang beragama Hindu supaya nggak canggung gitu masuk masjid ini. Benar. Tadi keragaman agama ya. Iya. Kalau untuk tahun berdirinya ketika masjid ini didirikan pada tahun berapa? Sebenarnya sih ada 3 versi ya, tapi yang kita lihat tuh di depan tuh ada tahun 1480, mungkin itu yang mendekati kebenaran mungkin. Dia mengatakan begini sih tahun 1498. Itu ada yang tapi yang mengatakan tahun 1500 Masehi. Itu tidak ada 3 versi, mungkin 1480 mungkin yang mendekati kebenaran. Kalau untuk lokasi di sini kan masjidnya Cirebon Kota ya Pak? Iya. Nah, itu tuh Masjid Sang Cipta Rasa ini di mana lokasinya tuh Pak, lebih tepatnya di desa mana gitu? Kesepuhan. Desa Kesepuhan. Pada awalnya sih namanya bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, namanya tuh Masjid Agung Pakumat, ada di prasasti sebelah selatan. Itu tertulis Masjid Agung Pakumati. Itu nama itu sama dengan nama keratonnya dulu, bukan Keraton Kasepuhan awalnya, Keraton Pakumati. Keraton Pakumati.
Gusti Syarif Hidayat. Ada beberapa peninggalan sejarah yang masih tersimpan dan terjaga dengan baik. Di masjid ini masih terdapat mimbar yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran singa yang filosofinya diambil dari kisah Nabi Muhammad yang ketika akan dibunuh oleh kafir Quraisy dari kedua pundaknya keluar singa. Sehingga mimbar tersebut diartikan bahwa siapa saja yang berdakwah akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Di samping mimbar terdapat pengimaman, di mana tidak boleh sembarangan orang menjadi imam. Dengan kerendahan hati, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga masih terdapat sumur dengan kedalaman hanya 3 meter. Namun, sumber airnya tetap mengalir di saat musim kemarau. Dari unsur tanah, kemudian batuan, air, angin, dan sinar matahari. 45 pancar itu. Nah, semua makhluk itu yang ada di dunia ini, jika tidak ada salah satunya itu akan kerepotan. Ya, bayangkan aja, kalau tidak ada angin aja ya orang merasa panas. Ya. Kemudian air apalagi, kemudian tanah, orang ada punya tanah gitu, mana ya? Nah, kemudian sinar matahari. Tidak ada salah satunya makhluk hidup ini akan kerepotan dengan sini. Berarti kesimpulannya itu 5 pancar itu. Segur papak 5 pancer. Iya. Nah, Berarti ilmu kebatinan kan? iya. Itu pernah sekitar tahun 60-an ya. Itu di kampung-kampung sebelah di mana lah. Pokoknya sekitar sini pada saat waktu itu. Tapi alhamdulillah subur ini. Sampai pada diambilin papa beco, mungkin papa kopi. Masjid ini juga masih menggunakan bencet. Bencet ini adalah penanda waktu sholat berdasarkan matahari. Masjid ini dibagi menjadi 2 ruangan, yaitu beranda dan ruang utama. Untuk memasuki ruang utama terdapat 9 pintu yang melambangkan jumlah wali sanga. Untuk memasuki ruang utama, pengunjung harus menunduk sebab pintunya sangat pendek. Ini diartikan ketika hendak beribadah kepada Sang Pencipta, sepatutnya merendahkan diri di hadapannya, sebagaimana masjid ini dinamai Sang Cipta Rasa sebagai penghijauan tanan dari rasa dan kepercayaan terhadap Sang Holik. Semua jumlahnya 9, sebelah sini 4, sebelah sana 4, yang besar 1, itu 9 jumlahnya. Nah, yang saya nama-nama satu-satu ini tadinya ada nama-namanya tiap pintu tuh, Sunan siapa kan, cuma karena sering ada pengecatan ini, dinding ini dicat, mungkin yang nggak tahu, yang nggak ngerti tuh diambilin. Nah, saya juga setelah itu kok kecil. Jadi saya yang masih ingat tuh ini aja, itu Sunan Kalijaga sampai yang besar, yang di depan satu tuh, itu saya Syarif Hidayat ini. Yang lainnya barangkali salah ya, saya takut salah. Yang saya tahu ini. Nah, kenapa kok
nggak sama. Iya. TV besar, ada yang kecil. Itu kata orang dulu maksudnya itu andap asor. Andap asor itu artinya kita jangan merasa tinggi, merasa lebih pintar, lebih menguasai. Jadi kita harus saling menghormati orang yang lemah dengan orang yang kuat dan juga orang yang lemah juga harus mengerti gitu, harus saling menghargai. Di masjid ini juga terdapat sakaguru atau tiang utama yang dibuat dari tatal, yaitu pecahan-pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan. Tatal itu sebetulnya sangka, tatal itu ada unsur kesengajaan, bukan berarti kekurangan kayu ya. Menurut saya, logika saya. Kenapa? Karena di sini ya untuk Jawa sendiri itu pohon jati itu nggak kekurangan lah, istilahnya tuh. Apalagi dulu manusianya belum banyak kan ya. Iya. Tuh, jadi ada unsur kesengajaan itu karya Sunan Kalijogo yang maksudnya supaya bisa dibaca oleh generasi sekarang. Yang filosofinya begini, pertama itu bahasa Qur'annya tuh tasibu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Jadi umat Islam itu bersatu, jangan sampai bercerai-berai ya karena perbedaan mazhab ya. Soalnya ini makruh itu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa identik dengan angka 7 dalam supistik Cirebon. Angka 7 dikenal dengan martabat pitu, puncak dari pengembangan kepribadian. Keunikan ini diterapkan untuk mengenang peristiwa masa Sunan Gunung Jati, yaitu adanya tradisi azan pitu yang dilakukan bersamaan oleh 7 orang muazin berseragam serba putih. Selain itu, pertemuan para wali sanga di Cirebon yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon di Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk bermuhasabah, membahas pengembangan agama pada masa itu. Pengembangan itu sekarang diteruskan oleh masyarakat. Bahkan banyak orang dari luar Cirebon yang rutin mengunjungi Masjid Agung Sang Cipta Rasa.